Berikutnya kami persilakan Bapak Ari yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Ari, boleh berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Saya mau bertanya Pak Ustadz mengenai perilaku hipokrit ini yang dilakukan dengan yang kasus lagi viral saat ini. Nah, memang ini kan ada dua kasus, yang kasus Agus sama yang kasus Vina. Jadi kita melihat yang kasus Agus ini sebenarnya memang kita melihat seolah-olah memang menjual atau berpura-pura untuk memiliki nilai atau kepercayaan kepada korban. Nah, itu yang dilakukan oleh Agus. Nah, yang kedua yang di kasus Vina ini ada salah tangkap. Nah, bisa menjadi ini kan dari kemunafikan atau dari yang di kasus Vina salah tangkap ini bisa menimbulkan kebencian, perpecahan atau sebagai permusuhan karena salah tangkap. Ya. Nah, untuk itu Ya. bagaimana yang kita lakukan? Apakah dia bisa merubah diri mereka dengan secara permanen, ataukah kita memang harus ada pro dan kontra karena melihat Agus ini kondisi fisiknya seperti yang kita lihat seperti itu. Baik. Bagaimana yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Mungkin jawaban itu, mungkin pertanyaan itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ketika orang munafik itu bisa menimbulkan perpecahan, dan juga ketika orang munafik ini kira-kira bisa berubah nggak, atau ini memang permanen begitu ya Ustadz ya, Pak ya. Silakan Jufri bisa menjawab. Baik, silakan. terima kasih Pak Ari atas pertanyaan. Izin Ustadz. Orang karakter itu ada bawaan ya, memang ada bawaan atau karakter seseorang. Kalau munafik itu masih bisa untuk diperbaiki, masih bisa untuk diolah lagi menjadi ke arah lebih baik. Seperti kasus yang sedang terjadi. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad dalam surat An-Nisa ayat 63 tadi, wa'azimhum, nasihati dia. Itu pasti bisa, Pak. Pasti bisa, dan diberikan penyadaran. Sebab orang yang munafik ini di antara rentetan caranya itu kan itu ada 12 cara, Pak. Di antaranya sampaikan itu pertama dengan ayat, yang kedua dengan kaulan baligha, dengan kalimat yang tegas. Yang tegas itu orang yang munafik nggak bisa basa-basi, harus ditegaskan. Allah saja bilang innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik balasannya kerak neraka. Itu tegasnya, Pak. Jadi orang yang munafik bisa berubah, bisa diperbaiki, bisa, asal kitanya itu bisa menggunakan dengan cara-cara tertentunya, bisa, Pak. Jadi jangan punya, misalnya Pak, punya istri tukang bohong, benerin dulu, Pak, benerin. Udah dibenerin masih begitu juga, kan ada tahapan-tahapannya tuh. Kalau istri tukang bohong, ini mohon maaf Bu, bukan istri-istri yang di sini ya, di sono. Dari pintu masuk. Kalau dia istrinya dia tukang bohong atau dia nggak jujur, itu masih bisa dinasihatkan. Kalau memang dalam rumah tangga bisa dinasihati, ada stepnya, ada tahapan-tahapannya, masih bisa diperbaiki. Saya yakin itu pasti bisa diperbaiki. Yang pertama dengan cara-caranya, dengan mau'izahnya. Yang pasti jangan lupa dengan doa. Dengan doa, udah diingetin, doa istri kita udah diingetin, udah didoain, masih begitu Bu, cari yang ganti yang lain. Kalau memang udah frustasi, masalahnya apa? Bahaya. Kalau terus-terusan kita sama dia bisa kebawa kita. Makanya mudah-mudahan saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita ini dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Satu awalan, ibu, bapak, jangan suudzon sama orang. Mentang hati-hati banget langsung suudzon mulu, enggak. Kita juga jangan terlalu begitu juga ya. Kalau misalnya ada orang yang, mohon maaf kalau kata Kang Sofyan mah, ada orang difabel kemudian dia minta-minta, wah jangan-jangan tuh.
Ada pengemis minta, ya kan kita curiga begitu kan, rata-rata begitu. Ngemis di Jakarta, di kampungnya rumahnya 3 tingkat. Iya, betul Pak? Bapak bukan? Oh bukan. Rumahnya 3 tingkat, sawahnya hektaran, di sini ngemis. Lantas ada pengemis, kita antipati? Enggak juga. Siapa tahu memang benar ngemis. Jangan begini, ah ngapain lu pengemis, nggak usah gua kasih. Iya itu, tapi tidak memberikan solusi buat kita. Ya jangan suudzon. Dah gitu aja ya Pak, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin. Terima kasih ya Jufri atas jawabannya, dan pemirsa kita akan masih bahas tema yang sangat menarik ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.